Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki teks terakhir di semester 1, yaitu teks laporan hasil observasi, atau biasa kita sebut sebagai teks LHO. Nah, nantinya Bu Dinar akan menjelaskan tentang teori-teori dari teks laporan hasil observasi. Silakan kalau ada hal-hal yang penting dan sekiranya bisa kalian catat, silakan dicatat di buku masing-masing sebagai referensi belajar kalian. Selamat mencermati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau masuk ke teks yang terakhir di semester 1, yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi biasa kita sebut juga sebagai teks LHO, ya. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, kita harus tahu dulu hakikat atau pengertian dari teks laporan hasil observasi, ya. Teks LHO itu sebenarnya hampir mirip dengan deskripsi, teks deskripsi, yaitu teks yang pertama kalian pelajari di kelas 7 ini, di semester 1 ini. Bedanya apa? Beda yang paling menonjol antara LHO dan deskripsi itu ada di sifat objeknya. Kalau LHO, objeknya itu bersifat umum, sedangkan deskripsi, objeknya itu harus bersifat khusus. Masih ingat ya pastinya ya, objek bersifat khusus itu yang seperti apa? Objek yang bersifat khusus, dulu waktu teks deskripsi, itu adalah objek-objek yang memang sudah spesifik. Contohnya, tidak boleh hanya pantai, tetapi harus jelas pantai mana, pantai Parangtritis, atau pantai Pangandaran, atau pantai Drini, dan lain sebagainya. Sedangkan LHO, kalau LHO itu sifatnya lebih ke general atau lebih ke umum. Jadi tidak kita spesifikkan menjadi pantai mana, tapi ya sudah pantai saja. Contoh lain ketika misalnya akan menuliskan kucing. Kalau LHO ya berarti kucing pada umumnya. Tapi kalau deskripsi tidak boleh kucing pada umumnya, harus merujuk ke kucing siapa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, secara hakikat atau pengertiannya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, di sini yang harus kalian garis bawahi, di laporan hasil observasi itu harus ada investigasi atau observasi sebelumnya. Jadi nggak boleh kalau misalnya kalian itu sebelumnya tidak melaksanakan penelitian atau tidak melakukan investigasi terlebih dahulu. Dulu waktu pada saat kalian menyusun teks deskripsi, Bu Dinar bilang kalian boleh mendeskripsikan apapun, ketika itu pun kalian hanya bisa melihat dari internet misalnya, tapi kalian sangat bisa untuk mendeskripsikan. Contohnya kalian akan menulis Gunung Fuji, padahal kalian belum pernah ke Gunung Fuji, tapi karena kalian itu melihat dari internet bagaimana bentuknya, kemudian di sana ada apa saja dan lain sebagainya, maka kalian bisa menuliskan teks deskripsi yaitu Gunung Fuji. Beda dengan LHO. Kalau misalnya kalian belum pernah melihat bunga Edelweiss, kemudian kalian itu menuliskan Edelweiss secara rinci, itu berarti belum kita namakan sebagai LHO karena belum adanya investigasi. Cuma misalnya ketika Bu, tapi saya itu investigasinya lewat internet kayak gitu, boleh nggak? Boleh ketika objek itu memang sifatnya umum, bukan Edelweiss milik Budin, bukan Edelweiss milik kalian, tapi Edelweiss pada umumnya, itu boleh. Jadi investigasinya itu melalui sumber-sumber terpercaya, baik buku referensi atau ensiklopedi atau mungkin hasil penelitian orang lain, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari teks LHO itu adalah untuk memperinci, mengklarifikasi, dan memberikan informasi faktual. Yang dimaksud faktual itu adalah secara fakta atau sesuai dengan apa yang ada ya, tentang orang, hewan, objek, ataupun fenomena. Kemudian nah, ciri umumnya itu yang pertama pasti isi yang dibahas itu tentang suatu objek, apapun objeknya, dan juga bisa suatu konsep, asalkan objeknya itu bersifat
umum ya. Ada ciri yang kedua, yaitu objek yang dibahas harus bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu. Contohnya, pantai pada umumnya, museum pada umumnya, gunung pada umumnya, sekolah pada umumnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu pantai mana, museum apa, sekolah mana, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika misalnya kalau dulu teks deskripsi Bu Dinar menyajikan satu objek, yaitu pantai Parangtritis, bisa jadi meskipun objeknya sama, ketika Bu Dinar berikan ke 34 orang, maka akan menjadi 34 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa pantai Parangtritis itu pantai yang sangat indah. Ada yang mengatakan bahwa pantai Parangtritis itu adalah pantai yang paling kotor. Ada yang mengungkapkan bahwa pantai Parangtritis itu adalah pantai yang paling jauh. Itu boleh, semuanya benar. Tapi tidak bisa di teks LHO. Kalau teks LHO Bu Dinar beri satu tema, semuanya pasti harus sama isinya. Kenapa? Karena memang itu faktual. Kalau di pantai ya itu pasti ada ombak, ada karang, ada pasir, misalnya seperti itu. Terus anginnya sepoi-sepoi. Tidak mungkin di pantai itu kemudian ada lahar. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu objek atau hal yang dibahas secara sistematis, diperinci bagian-bagiannya, dan objektif. Nah, jadi di sini memang harus data-data yang ada di dalam teks LHO itu berupa data-data dari bidang keilmuan. Tidak boleh ngarang, tidak boleh sesuai dengan apa yang kita rasakan, tapi itu memang benar-benar sesuai dengan objeknya gitu ya. Bedanya dengan deskripsi juga. Kemudian ciri yang selanjutnya, memerinci objek atau hal secara sistematis. Nah, maksudnya sistematis itu secara urut. Nanti kita akan tahu juga apa urutan dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, di sana biasanya kita juga nantinya akan menyimpulkan suatu teks tersebut. Nah, di dalam menyimpulkan, kita itu perlu tahu dulu bagaimana mencari gagasan pokok dalam teks LHO. Jadi yang namanya gagasan pokok itu sama saja dengan gagasan utama, sama dengan ide pokok, sama dengan ide utama, sama dengan pokok utama, ataupun sama dengan pokok pikiran. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti yang ditanyakan bukan gagasan pokok, yang ditanyakan adalah gagasan utama. Ya sama, cara mencarinya juga seperti mencari gagasan pokok, seperti itu ya. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utama itu kan berarti kan berdasarkan yang ada di teks itu ya, satu kalimat penuh. Nah, kalau gagasan pokok itu ringkasannya dari kalimat itu. Jadi tidak harus sama seperti yang ada di dalam teks. Tapi bisa juga tidak, Bu. Kalau misalnya kalimat utamanya itu sudah ringkas, berarti kalimat utama itu sekaligus sebagai gagasan pokok. Sangat bisa. Jadi kalau misalnya kalimat utamanya memang sudah tidak bisa diringkas lagi, saking dia itu sudah ringkas, maka itu juga sekaligus sebagai gagasan pokok ya. Dan ketika kita menentukan kalimat utama untuk nantinya dijadikan gagasan pokok, itu bisa kita lihat dari jenis paragrafnya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia tingkat SMP ini kita mengenal ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Kalau paragraf induktif, kebalikannya, kalimat utamanya itu ada di akhir. Kalau campuran, berarti kalimat utamanya ada di awal dan juga ada yang di akhir, gitu ya. Nah, kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi sebenarnya hampir mirip dengan teks deskripsi, hanya saja ada tambahan di sana. Yang pertama ada pernyataan umum. Kalau di deskripsi namanya identifikasi ya. Kalau di teks LHO itu namanya pernyataan umum. Pernyataan umum di sini isinya adalah klasifikasi dari objek dan juga definisi dari objek yang akan dilaporkan. Kemudian
struktur yang kedua adalah deskripsi bagian, sama seperti teks deskripsi. Di sana menjelaskan bagian-bagian dari objek secara rinci dan detail, ya. Jadi sama seperti teks deskripsi. Kemudian yang ketiga yang tidak ada di dalam teks deskripsi tetapi ada masuk di dalam teks LHO, di sana juga harus mendeskripsikan manfaat dari objek yang dilaporkan. Jadi kalau di teks deskripsi kan hanya bagian-bagiannya saja yang diperinci. Nah, kalau di teks LHO itu manfaatnya juga harus dirinci, ya. Kemudian selanjutnya terakhir ada simpulan. Simpulan di sini adalah inti dari deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat yang ada di teks laporan hasil observasi. Dan sifatnya ini boleh ada, boleh juga tidak. Jadi boleh kalian menyimpulkan ada simpulannya, boleh juga kalau kalian tidak ada simpulannya. Kemudian terakhir untuk materi terakhir yaitu ciri bahasanya. Jadi ciri bahasa dari teks LHO itu ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat definisi dan klasifikasi. Pastinya ya, karena di pernyataan umum di sana isinya adalah kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang mendefinisikan sesuatu atau yang menyatakan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, nah gitu. Kemudian kalau kalimat klasifikasi itu adalah kalimat-kalimat yang menggolongkan objek tersebut. Contohnya, kucing merupakan hewan apa misalnya gitu kan, itu merupakan berarti definisi. Kucing tergolong dalam, nah itu sudah merupakan kalimat klasifikasi. Terdiri dari, tergolong pada, dan lain sebagainya, itu sudah masuk klasifikasi, termasuk pada dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu adalah istilah dari bidang tertentu. Contohnya, kalau kita sedang membahas tentang tata surya, maka istilah teknis yang ada di dalamnya yaitu ada bumi, ada rotasi, revolusi, matahari, bulan, kemudian planet, dan lain sebagainya. Misalnya kita lagi ngomongin istilah penebangan liar. Berarti di sana ada penggundulan hutan, kemudian erosi misalnya, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian di sana di dalam teks LHO itu juga menggunakan kata ganti. Kata ganti maksudnya itu, dia, mereka, aku, kamu, dan lain sebagainya. Dan juga menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada sesuatu. Contohnya adalah ada kata tersebut, itu, ini, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang terakhir pastinya harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas. Kalimatnya tidak berbelit-belit, tidak boros kata, dan juga pasti tidak membingungkan pembaca. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Bu Dinar. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja komen di kolom komentar di bawah ini. Kalau tidak, silakan langsung saja ke grup daring masing-masing kelas. Jangan malu untuk bertanya ya, karena kalau kalian malu untuk bertanya, nantinya yang rugi adalah kalian sendiri. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.